Saudara sekalian, sebenarnya peta kehidupan manusia itu sudah sangat jelas. Bahwa manusia hidup dalam perjalanan waktu. Yang di ujungnya adalah kematian. Peta kehidupan ini sudah jelas. Bahwa manusia hidup dalam perjalanan waktu yang pasti ada ujungnya atau pasti ada akhirnya. Dan jika kita mati, jika manusia mati, tidak ada satupun benda dan kehormatan manusia yang telah diperjuangkan selama hidup dibawa serta. Semua harus ditinggalkan. Sebagaimana seseorang datang sendiri, ia juga akan pulang sendirian. Sebagaimana ketika datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, maka ketika kembali, maksud saya meninggalkan dunia ini, juga tidak akan membawa apa-apa. Ini adalah satu keharusan, saudaraku. Sesuatu yang pasti. Dan peta kehidupan ini sudah sangat jelas. Tanpa saya mengemukakan hal ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah tahu. Tanpa saya mengemukakan hal ini, Bapak Ibu sudah tahu. Kalau saya tanyakan kepada saudara, apakah saudara setuju, saudara pasti mengatakan amin. Tetapi faktanya, kenyataan hidup, cara hidup, gaya hidup saudara menunjukkan seakan-akan saudara tidak mengerti, tidak setuju hal ini. Coba jujur kita melihat. Tanpa saya kemukakan hal ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah tahu. Kalau saya tanya saudara setuju tidak hal ini, saudara akan mengatakan amin, setuju. Tetapi faktanya saudaraku, gaya hidup banyak orang tidak menunjukkan yang dia mengerti, menghayati, dan setuju hal ini. Mengapa, saudara? Karena begini, saudara. Ini benar dan Anda boleh membuktikan. Ibarat sebuah goresan, goresannya sudah terlalu dalam. Goresan filosofi dunia. Goresan cara berpikir dunia. Coba perhatikan hidup manusia pada umumnya. Menunjukkan atau mengindikasikan seakan-akan manusia tidak punya dunia lain. Seakan-akan manusia hanya punya satu dunia hari ini. Dan tidak ada kelanjutannya lagi. Maka manusia berusaha membuat hidup ini berbunga-bunga seindah-indahnya. Nah, karena terlalu dalam goresan itu, saudara, maka walaupun saudara mengerti hal ini dan setuju, apalagi dalam gereja dengan atmosfer yang kondusif untuk mengatakan amin atau setuju, saudara setuju, tapi pulang ke rumah tidak mungkin Anda memiliki gaya hidup yang menunjukkan yang Anda setuju. Gaya hidup yang ada seakan-akan kita hanya punya satu dunia. Yaitu dunia hari ini dan tidak ada lagi dunia lain. Nah, bagaimana kita bisa menghapuskan hal itu atau merubah gaya hidup itu? Harus ada goresan yang lebih dalam. Harus ada goresan yang lebih dalam. Dan menutup goresan ini. Itulah sebabnya, saudaraku, saya menyampaikan khutbah terus dalam orientasi ini, supaya orientasi berpikir saudara bisa diubah. Tetapi itu pun juga tidak signifikan mengubah jika kita memang tidak bermaksud berubah. Bagaimana Pak supaya kita berubah? Saudara harus menghayati hal ini dengan sengaja siang dan malam. Untuk sementara ini saudara harus melangkah, menghayatinya, memikirkannya, merenungkannya siang dan malam secara sengaja
dengan intensitas yang tinggi. Sampai nanti tidak bermaksud memikirkan pun saudara akan tercengkerami, ya, tercengkerami oleh realitas peta kehidupan itu. Sekarang yang mencengkeram jiwa saudara adalah filosofi hidup yang bertentangan dengan Alkitab. Kalau saudara berpikir logis, berpikir realistis, berpikir sehat dan bijaksana, saudara menerima hal ini. Ini yang logis, ini yang realistis, saudaraku. Tetapi dunia memandang ini kebalikannya. Dunia kalau melihat orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang berusaha memindahkan hati di kerajaan Bapa di surga, bicara soal dunia yang akan datang, bicara mengenai dunia yang akan datang, bicara mengenai langit baru dan bumi baru, dianggap pemimpi, utopis, pemimpi. Dianggap tidak realistis, dianggap tidak logis, dianggap tidak waras, dianggap ngawur. Padahal justru ini yang realistis, ini yang logis, ini yang sehat, ini yang bijaksana. Kan orang sanggahannya begini, kita masih hidup di dunia. Justru hidup di dunia ini, saudaraku sekalian, hidup untuk mempersiapkan dunia yang akan datang. Nanti saudara akan tahu bahwa hidup di dunia ini untuk sekolah. Untuk sekolah. Sekolah kehidupan. Seharusnya kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk bekal dalam kehidupan yang akan datang nanti. Ya, coba berpikir logis ya. Ini cuma 70, 80, 90 tahun. Pasti ada ujungnya. Dan kalau mati tidak bawa apa-apa. Datang sendiri, pulang sendiri. Ini jelas, sangat jelas. Oke, mari kita lihat Ayub. Ayub pasal 1, ayat yang ke-21. Ayub pasal 1, ayat yang ke-21. Ini yang logis, ini yang realistis, ini yang sehat, ini yang bijaksana. Nah, bagaimana saudara merubah gaya hidup yang dicengkerami kebenaran ini, atau gaya hidup yang berpikir logis, realistis, sehat dan bijaksana? Firman Tuhan yang merubah saudara. Oke, baca. Katanya, dengan telanjang aku dengan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kira-kira apa yang diberikan dan apa yang diambil? Seringkali atau pada umumnya yang dipahami oleh kita, sesuatu yang diberikan kepada Ayub adalah harta. Anak-anak yang sehat, yang sempurna. Yang diambil harta Ayub. Nah, Ayub memang menyadari hal itu dan dia tidak ada persungutan, saudaraku, sama sekali. Nah, seringkali yang kita pahami hanya itu. Tidak salah, bisa benar. Bisa benar. Tapi kita lihat satu kebenaran dari angle yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda. Coba perhatikan kalimat awalnya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kira-kira kembali ke dalam kandungan ibu enggak? Enggak. Tidak. Lalu apa maksudnya? Enggak mungkin tidak ada makna. Kalimat ini itu tidak mungkin enggak ada makna. Yaitu hanya satu gaya bahasa aja. Tidak mungkin. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan pergi, bukan kembali ke kandungan ibu. Betul nggak saudara? Nah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan tidak mungkin kembali ke kandungan ibuku artinya kembali kepada Tuhan. Ya. Ayub memiliki nyawa, Ayub memiliki roh yang Allah berikan.
dan akan kembali kepada pemiliknya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara mesti melihat satu kata, akan. Akan. Jadi pada waktu itu belum. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudaraku sekalian, ini satu hal yang luar biasa yang harus dipahami, saudaraku. Bahwa manusia ciptaan Tuhan. Katakan amin. Manusia ciptaan Tuhan. Katakan amin. Apanya yang diciptakan? Apanya yang diciptakan? Orang non-Kristen juga ngomong begitu, bro. Manusia ciptaan Tuhan itu mana anak Kristen juga tahu. Fisiknya ini diambil dari tanah. The dust of the ground. Fisiknya diambil dari tanah. Diciptakan. Dalam bahasa Ibrani ada kata yatser. Ada kata asah. Ini namanya menciptakan dengan unsur seni. Dia bentuk. Tetapi roh manusia tidak diciptakan. Roh manusia itu keluar dari dalam diri Allah. Ketika ia menghembuskan nafas. Wayipak. Ketika ia menghembuskan nafas, wayipak. Ada sesuatu yang keluar dari diri Allah. Itu nggak diciptakan. Itu mesti dipahami dengan benar, saudaraku. Maka manusia itu anak Allah. Rohnya itu dari Allah. Maka manusia itu ciptaan Allah. Fisiknya. Tapi rohnya dari Allah. Maka Allah mengendaki supaya roh itu kembali. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tadi di dalam ayat 7 gimana? Baca ulang. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karunia, hen dalam bahasa Ibrani. Tetapi di teks itu nggak pakai kata karunia loh. Digunakan kata Nathan. Terjemahan kita mengaruniakan. Bukan begitu. Teks aslinya sebenarnya Nathan. Nathan itu artinya diberikan atau ditaruh. To be laid. To be laid. Ditaruh. Saya tidak mengarang ini. Saya lihat kamus. Saya bukan pinter. Cuman saya baca kamus saja. Allah menaruh. Makhluk manusia bukan tidak jelas asal muasalnya. Dari Allah. Jadi jangan heran kalau manusia begitu berharga untuk keselamatan manusia, Allah memberikan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Seakan-akan nyawa manusia seharga nyawa putra tunggalnya. Padahal nyawa putra tunggalnya bisa seharga dengan diri Bapa sendiri. Jadi Allah memberikan dirinya. Anak kita kan harganya bisa lebih mahal dari diri kita. Betul saudara? Bapak memberikan putranya. Nah saudaraku sekalian, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Bapa menghendaki agar roh yang berasal dari dia itu, saudaraku, diberi baju. Diberi baju. Selama 70-80 tahun, dengan baju yang ada itu, belajar melakukan kehendak Bapa. Dan jika ia melakukan kehendak Bapa, dia diberi baju yang abadi nanti untuk melakukan kehendak Bapa lagi di dunia lain. 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat yang ke-1, saudaraku. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Tubuh kita ini lewat usia 70 tahun, lewat 80 tahun, sudah expired. Nggak bisa tidak, harus ditanggalkan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang lain.
Alkitab mengatakan bahwa semua orang akan dibangkitkan. Artinya akan punya tubuh kekal. Sebagian masuk kehinaan kekal dengan tubuh kekal. Yang lain masuk kemuliaan dengan tubuh kekal. Oleh sebab itu di ayat 9 dibaca. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kami berusaha. Kami diam di dalam tubuh ini maupun di mana? Di tubuh yang baru. Kalau dengan tubuh ini kita belajar melakukan kehendak Allah, maka dengan tubuh yang baru kita juga melakukan kehendak Allah. Kalau dengan tubuh ini seseorang tidak melakukan kehendak Allah, maka dengan tubuh yang baru dia akan binasa di kekekalan. Amin, saudara. Ayat berikutnya, ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke. Ada perhitungannya. Akan diperkarakan. Seluruh isi perjalanan hidup kita ini akan diperkarakan. Kalau kita hidup di dunia hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri, dan akhirnya ketika kita mati kita tanggalkan kekayaan dunia, kehormatan manusia, seperti yang dikatakan di Lukas pasal 12 ayat 19-20, pulang dengan kemiskinan, tidak punya apa-apa. Tetapi saudara, kalau selama hidup orang berusaha melakukan kehendak Tuhan, itulah yang namanya mengumpulkan harta di surga. Tubuh fana akan dikubur, tetapi jiwanya telah dididik, telah disekolahkan, belajar rajin, giat, dimuridkan, berkarakter indah, bernurani ilahi, itulah harta abadi. Yang logis itu begini. Anak-anak yang tidak mau sekolah dengan rajin, orang tua berkata, kamu jadi apa nanti nak? Ya jadi manusia dong, Mam. Kamu gak akan jadi manusia nak kalau kamu gak sungguh-sungguh. Ya Pam, logisnya jadi orang kan gak dekem di rumah aja gitu. Itulah teman-teman gitu, itulah logisnya jadi anak-anak. Logis menurut siapa? Logis menurut orang sehat atau orang gak sehat? Nah anak-anak yang dia pikir yang sehat kayak anak-anak di luar itu. Anak-anak yang bodoh loh. Anak-anak yang pintar tahu yang sehat itu yang ikuti kemauan orang tua. Orang tua sudah punya pengalaman panjang dan tahu bagaimana hidup ini. Sekarang Anda pengen tahu, saya kasih tahu. Saya pun juga belajar, Pak. Saya pun juga belajar, saudaraku. Ada rapotnya. Ada perhitungannya. Pasti nanti diperkarakan, saudaraku. Kalau bicara surga neraka, saya berani mati. Saya tidak akan masuk neraka. Tapi bicara soal nilai, saya takut mati. Kalau bicara surga neraka, saya berani mati. Tidak mungkin saya masuk neraka. Tapi bicara soal nilai, saya takut. Kenapa takut? Belum tentu nilai saya bagus. Jadi kalau saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri lebih dari hari ini, saya kejar itu. Makanya tekad saya, saudaraku, kalau boleh sharing, boleh nggak sharing? Saya sudah bergumul, saya berdoa, saya mau kasih hadiah. Untuk istri pertama, untuk anak-anak, dan untuk orang-orang yang mencintai saya. Kadang-kadang juga ada orang-orang yang menaruh budi baik kepada saya yang tidak mau saya kembalikan budi baiknya. Dan buat saya agak sulit itu. Saya akan kasih hadiah dia. Hadiahnya satu. Pengen tahu saudara? Saya mau jadi orang saleh. Itu hadiahnya. Saya mau jadi orang saleh. Saya berusaha jadi orang saleh. Saleh menurut Tuhan. Saya tahu kalau kita saleh itu kita dicium harum. Kita membawa keteduhan. Pasti kita menjadi kesenangan bagi banyak orang. Amin. Sebelum hari senja. Sebelum salah satu dari saya dipanggil pulang. Istriku harus dapat hadiah dari saya.
Saya mau jadi orang saleh. Saya tidak menuntut dia jadi orang saleh karena dia harus bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi saya mau jadi orang saleh dan mempengaruhi orang lain jadi saleh. Dan saya bicara ini bukan sekedar kata-kata. Kalau saya mengatakan saya bergumul, saya memperkarakan dengan Tuhan, dan Tuhan ada di sini, saya tidak akan berani bicara setegas ini. Tuhan ada di sini. Dia mendengar saya berbicara. Benarkah yang saya katakan ini? Ayo saudara. Ayo berpikir logis realistis saudaraku. Ya. Kalau anak-anak muda sudah mendengar hal ini lebih beruntung. Kamu gak jadi orang miskin. Gak jadi orang bodoh. Pasti berprestasi. Orang yang tidak berprestasi itu something wrong loh. Sebab setiap orang pasti punya keistimewaan. Dan kalau orang mendengar khutbah yang saya sampaikan, tidak kurang bahagia. Tidur nyenyak. Makan enak. Sehat. Olahraga. Punya pola hidup yang baik. Nanti kita kuliner yang sehat. Jalan-jalan kita ngopi. Kita happy. Karaoke lagu yang baik kita nyanyikan. Indah hidup ini. Tapi saudaraku, di atas semuanya, kita dalam satu kesadaran. Bahwa kita hidupnya 70-80 tahun untuk sekolah kehidupan. Makanya anak-anak muda dengar begini, bersyukur. Nanti kalau kalian ada di luar negeri, di luar kota, karena kuliah atau kerja atau apapun, minta mama papa kirim khotbah. Supaya kamu terpelihara, nak. Jadi tubuh ini sebenarnya tidak berharga banyak, Pak. Tapi herannya ya, ironisnya, konyolnya, gobloknya, bodohnya, tidak realistisnya. Orang menghargai tubuh ini karena aroji. Karena perhiasan. Karena mobil. Karena rumah. Karena pangkat. Karena jabatan. Tubuh ini aja bakal dikubur. Ya tubuh kita baik Roh Kudus jaga kesehatannya. Bukan dihargai dengan perhiasan. Begitu rusak loh. Waduh, sampai kalau kita ngomong begini aja orang mungkin juga dengan pikiran prejudis gitu. Ah mosok. Nggak ngerti dia. Yang mahal itu roh di dalam diri kita. Itu roh dari Allah. Itu abadi. Itu berharga. Yakobus pasal 4. Ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata. Ya. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Ya. Roh yang ditempatkan dalam diri kita, Nathan. Saya juga harus periksa teks aslinya ini. Ditempatkan. Ini bukan Roh Kudus. Ini roh dari Allah yang menjadi roh manusia. Diingininya dengan cemburu. Kenapa cemburu? Karena Allah memiliki keberhakan atas roh dari dia. Ya dong, kalau bicara soal kecemburuan di situ ada persoalan merasa berat dong, betul nggak? Nggak mungkin dong. Katakanlah ada seorang bapak, misalnya nama Pak Jambrong gitu ya. Lalu si Jambrong ini marah ketika ada pria dengan wanita, dia marah. Marah aku. Kenapa? Cemburu aku. Kenapa? Lihat pria itu jalan dengan wanita itu. Emangnya kenapa? Jalan dengan wanita itu. Emangnya siapa wanita itu? Nggak tahu siapa dia. Gila lah kira-kira si Jambrong. Tapi kalau wanita itu biniknya, dia bisa berkata cemburu. Betul nggak? Tuhan cemburu kenapa? Karena berhak. Kan kalau si pria, seorang suami lihat istrinya selalu naik ojek sama seorang tukang ojek, itu lagi tukang ojeknya. Kan cemburu lama-lama. Mimi, kok kamu kalau naik ojek kok terus sama si Karno terus tuh ya? Karena orang Tegal itu. Ya, papi cemburu ya. Iyalah. Kan banyak tukang ojek. Kenapa sama dia terus? Ya, papi banyak tukang ojek, tapi ngebut siksak. Kalau sama dia empuk. Iya, empuk. Gua yang siksak. Cemburu. Istri cemburu pun juga punya alasan karena suaminya miliknya. Tapi kok mulanya malam begini sih? Cemburu ya? Ya kau malam begini baru pulang. Lembur kuring ya? Cemburu ya? Ya iyalah, lu kan laki gua bukan lakinya publik. Tuhan kalau cemburu Allah berhak.
Karena Allah yang menaruh, Allah yang mau mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Betul? Amin. Aku keluar dari kandungan ibuku, aku akan kembali kepadanya. Bukan kandungan ibu ini, ke Bapa yang melahirkan aku. Nah, saya mesti ngomong soal bagaimana sih manusia itu keturunan Allah. Itu kontroversi banget dengan pandangan orang. Tapi Alkitab mengatakan begitu, yang ngomong itu Paulus loh. Bukankah kita keturunan Allah? Ngomong yang Paulus ngomong, beliau yang ngomong, bukan beta. Dan Alkitab mengatakan kita anak Allah, anak Allah. Adam itu anak Allah. Mau kata apa? Udah bilang anak ya anak. Dan ini bagian dari pembuktiannya. Hebat loh sebenarnya manusia itu kalau menyadari itu hebat. Kita ini anak Allah itu hebat. Hargai dirimu dengan benar. Lalu ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oke, cukup. Kamu mengingini suatu, kamu berkelahi, kamu bunuh. Kamu berdoa juga, kamu gak dapat apa-apa. Maksudnya apa, saudara? Tidak mendapat apa-apa artinya tidak mendapat apa yang kamu ingini. Entah rumah, entah mobil, entah jabatan, begitu. Atau kamu dapat yang kamu ingini, tapi kamu tidak memperoleh kepuasan. Kok gak dapat? Makanya orang itu, saudara, udah dapat A, kok belum dapat ya? Oh, belum dapat B sih. Dapat B, kok belum dapat ya? Dapat C, sampai mati gak dapat apa-apa. Bendanya dapat, kepuasannya tidak, kebahagiaannya tidak. Kalau orang dapat, ya dapat, udah dapat, kan begitu. Coba lihat manusia, waktu miskin ikut demo, makan nasi bungkus, minum cendol di pinggir jalan, tidak jelas higienisnya, kebersihannya, ya. Ikut demo sama orang-orang yang dibayar 50.000 per hari itu. Lalu karirnya naik jadi anggota partai. Naik lagi jadi jajaran pimpinan partai, naik lagi jadi anggota DPR, naik lagi jadi pejabat tinggi, lalu naik lagi ke KPK, lalu masuk penjara. Edan nggak? Hah? Saya ngomong ini kejadian nyata nggak? Nyata, bro. Nyata. Lu dulu siapa? Sekarang lu hebat kok masih nggak kurang sih? Lu belum punya mobil dulu, sekarang lu bagus, mau sangat bagus. Nyolong bukan 2-3 juta, ratusan juta, sampai puluhan miliar, sampai ratusan miliar, sampai triliun. Kalau nggak ketangkep dia masih nyolong terus loh. Edan loh dunia ini. Anda bisa ngerti maksud saya? Halo, ngerti nggak? Orang nggak pernah puas. Bener-bener itu peta yang jelas. Nah, saudara mungkin berkata begini, iyalah Pak itu gitu. Kalau saya sih enggak. Saudara enggak, belum tentu. Karena Anda belum punya kesempatan. Ulernya atau anjingnya sama. Sama. Cuman ekspresinya beda sesuai dengan situasi. Nah, kita mau matiin itu. Karena kita mau jadi anak-anak Allah, jadi manusia seperti yang dikehendaki Allah. Dan standar, model, prototipe manusia yang dikehendaki Allah. Tuhan Yesus. Supaya kita jadi manusia, dia datang memberi hidup. Cara hidupnya, gaya hidupnya. Supaya kita masuk keluarga rumah tangga Allah Bapa di surga. Jangan seperti orang-orang itu. Kita punya karakter yang buruk sama. In prinsip same. Makanya kita di sini saudaraku, goresan duniawinya ditutup. Harus ada goresan baru. Firman. Kalau gereja tidak menyampaikan kebenaran seperti ini, goresan yang lama nggak pernah ditutupi. Yang ada malah digali. Cuman kalau dulu menggali dengan kekuatan dunia,
sekarang kekuatan Tuhan. Nah, kita baca sekarang Lukas 16. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon, bukan bersahabat dengan mamon. Mamon itu jadi alat. Jangan mamon jadi tujuan, Tuhan jadi alat. Cuman memperdalam kuratan yang salah itu, saudara. Masih cari dunia, tapi memakai Tuhan. Itu goresannya tambah dalam, yang salah itu. Makanya kalau di sini saya nggak menjanjikan macam-macam. Karaktermu diubah, watakmu diubah. Soal berkat jasmani Tuhan pasti beri. Soal kesehatan, you bertanggung jawab. Kalau sakit ke dokter, kok repot? Minta mujizat boleh kalau Tuhan mau kasih. Tapi saya beritahu ya, Tuhan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, semua zat kimia. Kalau itu terpaksa, itu juga untuk terapi dari kesehatan manusia. Jadi dokter itu juga rohani. Tapi kita kan gampang nggak keluar duit jebret. Ya kalau Tuhan kasih silahkan. Kalau saya kasih tahu begini. Kalau you sakit gara-gara you tidak bertanggung jawab, lalu you sakit tidak kesembuhan, itu kesekian, kekanak-kanakan. Kalau you sakit karena you punya kesalahan, belajar bertanggung jawab, selesaikan dengan tanggung jawab, ubah pola makan. Saya lebih berani merubah pola makan daripada percaya mujizatnya. Terserah orang bilang saya nggak percaya mujizat Tuhan. Saya yakin Allah mujizat yang tidak berubah kuasanya. Jangankan laut Kolsom, laut Jawa juga bisa dikeringkan sama Tuhan. Nggak ragu-ragu saya. Jangankan orang Tuhan punya mata sebelah, dua-dua mata Tuhan ciptakan mata baru bisa. Tapi itu tidak berani ku percayai. Yang lebih ku percayai adalah aku bertanggung jawab. Lalu orang-orang begini, Pak Eras nggak punya iman. Duduk sini gua kasih tahu iman itu apa. Duduk nih. You bedah Alkitab, gua dulu di samping lu, kita bedah kata iman di Alkitab. Artinya apa? Kalau you mau nggak malu nih, duduk di sini. Apa itu iman? Ngerti nggak? Nah, belajarnya panjang, saudara. Jadi Bapak Ibu tahu kan kenapa kalau khotbah sampai kayak orang marah-marah begini? Ya karena begitu. Banyak orang salah, tapi nggak mau ngerti. Tapi ya udahlah, masing-masing ya resiko ditanggung penumpang deh. Lukas pasal 16 dari ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ya, dia mau dipecat. Kan didapati dia tidak benar, dia mau dipecat. Nah, Tuhan mau mengajarkan satu kebenaran di balik hal ini. Ayat 6. Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Bos gua utang berapa malu? 100 tempayan minyak, Om. Terus? Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Tulis. Duduklah dan Tulis. buat surat hutang lain sekarang juga. Tulis 50. 50 tempayan. Tulis 50. Kurang ajar ya. Tuhan nggak ngajarin Anda nggak jujur loh. Yang diajarkan Tuhan itu bagaimana dia mengalami perasaan krisis. Bukan begini, mau dipecat Allah biar aja dipecat, emang gue takut gitu. Bukan. Waduh, gue dipecat. Gimana nih? Ayat yang ke-8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Bukan dipuji karena nggak jujurnya. Waduh, itu mah ngerusak deh. Betul nggak? Bukan, orang gila kali. Orang dia mau dipecat karena nggak jujur, masa dipuji nggak jujurnya. Yang dipuji itu persiapan setelah dia dipecat. Kan ada orang bilang gini, ntar gampang lah mau mati ya, biarlah kalau mati ya biarin aja. Mau ada orang ngomong gini, ini bener loh. Biar kau masuk neraka. Loh, edan ini. Emang gua kesetanan, emang biar gua masuk neraka. Wah, dah kalau ketemu yang begitu kita udah sayonara dah. Kok lu nggak takut? Biarin aja. Ya dia ngomong begini karena belum lihat api kekal. Belum lihat api kekal. Kalau kamu lihat, kamu hanya bisa meratap dengan retap tangis dan kertak gigi. Jangan sombong. Bapak ibu nih ya yang terhormat duitnya banyak, biasa terhormat duitnya banyak. Sering itu sombong. Saya pernah cerita di sini ya, saya mendoakan seorang jenderal pada zaman dulu gitu, tapi jenderal pokoknya ya. Waktu mau meninggal, udah di ruang ICU kan ngap-ngap. Itu masih mau menunjukkan kewibawaan jenderalnya loh. Buset, saya kagum juga ya, dia bagaimana tenang gitu. Itu pelajaran mahal buat saya. Sok berwibawa, tau nggak keagungannya? Oh mau mati, udah jangan sombong-sombong. Nah Anda jangan sampai kayak begini. Sombong.
Entah Anda kaya, entah Anda terhormat, berpendidikan tinggi, atau cantik, atau ganteng. You are nothing, ma'am. You are nothing, miss. You are nothing, sir. You are nothing. Dan sok. Persiapannya bener nggak? Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Alat itu mamon namanya, betul? Sahabat itu Tuhan namanya. Jangan alat itu Tuhan. Sahabat itu mamon. Itu yang kurang ajar. Ulangi dari depan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Nah, mamonnya itu alat. Terus supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, nggak bisa nolong, harus dilepas. Terus kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya karena kamu sudah bersahabat dengan yang punya kemah abadi. Kalau anak-anak muda kita ini kan kadang-kadang dengar khotbahnya Om Eras juga bingung kan. Apa sih Mi? Cuman lucunya aja, nunggu lucunya Om Eras. Padahal sekarang khotbah saya udah makin sedikit lucunya. Nunggu-nunggu kok nggak lucu-lucu ya? Kan ada itu anak-anak muda. Sampai ada anak sekolah minggu nggak mau sekolah minggu. Ikut Om Eyas. Om Eyas lucu. Nah sekarang khotbahnya Om Eyas nggak lucu-lucu. Anak-anak kita sering nggak ngerti. Anak-anak muda remaja aja masih pusing-pusing. Maksudnya apa ya? Tapi kalau mama papanya saleh, anaknya pasti dapat warisan yang baik. Yang tadi saya bilang hadiah. Saleh. Kesalehan. Tegas tapi tidak kasar. Kokoh dalam kebenaran tapi tidak melukai. Wah itu hebat banget. Dalam banyak aspek. Nah untuk bersahabat dengan Tuhan ini masalahnya. Apa masalahnya? Anda tidak bisa hidup sembarangan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, kalau kita punya keinginan ya, kita bisa menghalalkan segala cara dulu. Sekarang juga. Kalau kita punya keinginan rasanya kita mau nekat mencapai keinginan itu dan kalau bisa secepatnya. Dan untuk itu ada schedule, timetable, target. Kenapa kita tidak mentargetkan untuk menjadi orang saleh? Dan kita juga mau secepatnya. Jangan beralasan begini. Saya tidak bermaksud mau mengkhianati Tuhan atau pindah agama. Oh iya, enggak. Saya nanti suatu kali akan sungguh-sungguh. Ya, kita manusia penuh kelemahan kekurangan. Sekarang saya masih duniawi. Belumlah saya. Itu mematikan Anda punya gairah. Itu membuat Anda jadi tumpul. Seharusnya kita mulai berkata begini sekarang. Secepatnya. Per menit aku berusaha dalam kondisi yang menyenangkan Tuhan. Kalau aku datang memperkarakan hidupku, aku minta ampun bukan hanya kesalahan yang telah aku lakukan. Tapi aku akan memperkarakan aku di posisi yang memuaskan Allah Bapa atau tidak. Ingat, bukan hanya minta maaf karena kita berbuat suatu kesalahan. Tapi juga memeriksa apakah aku di satu posisi yang berkenan di depan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan atau tidak. Anda bisa ngerti maksud saya? Mungkin Anda nggak punya kesalahan. Atau Anda nggak sadari. Tapi persoalkan apakah kita ada di posisi yang Tuhan kehendaki. Yang menyenangkan, memuaskan hati Allah. Saya harap saudaraku sekalian, kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara semua saat ini. Amin.